Tinea capitis adalah sebutan penyakit jamur dermatofit yang menginfeksi bagian kulit kepala dan batang rambut, terutama pada bagian yang sering berkeringat. Penyebab tinea capitis adalah jamur dermatofit dari genus Trichopiton dan Microsporum. Tinea capitis kebanyakan mengenai anak-anak berusia prapubertas. Pada masa anak-anak prapubertas, belum diproduksi adanya asam lemak bebas pada kulit kepala, karena asam lemak bebas tersebut berfungsi sebagai homeostatik menghambat pertumbuhan jamur dermatofit. Namun, pada anak-anak, pertumbuhan jamur dermatofit tidak dapat dihambat, sehingga tinea capitis banyak ditemukan pada usia prapubertas. Angka kejadian penyakit ini telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Banyak anak usia prapubertas yang mengeluhkan karena terjangkit tinea capitis. Sebagian besar kasus pada anak di bawah 14 tahun yaitu 93,33%, anak laki-laki lebih tinggi 54,5%, dan anak perempuan 45,5%. Carrion adalah jenis yang paling umum berjumlah 62,5%, patch abu-abu berjumlah 37,5%, dan Favus spesies penyebab termasuk Microsporum gypsum, Microsporum ferruginum, Trichophyton metagophyt. Etiologi tinea capitis disebabkan oleh spesies Dermatophyta yang memiliki kemampuan menginfeksi jaringan keratin dan keratin termasuk rambut. Dermatofit mencakup Trichopiton, Microsporum, dan Epidermophyton. Organisme umum termasuk Trichopiton sejenis, Trichopiton semestran, Trichopiton verrucous, Trichopiton rubrum, dan Microsporum canis. Penularan infeksi terjadi melalui kontak langsung dengan organisme dari manusia sebagai organisme antrofilik, hewan sebagai organisme zoofilik, dan tanah sebagai organisme biofilik. Selain itu, penularan tinea capitis dapat terjadi secara tidak langsung melalui barang yang digunakan secara bergantian. Patofisiologi tinea capitis diawali oleh infeksi dermatofita yang dapat menular melalui kontak antar manusia, kontak dengan hewan, atau kontak dengan objek yang bersentuhan langsung dengan kulit kepala atau rambut. Awalnya, dari tempat inokulasi, hifa jamur tumbuh secara sentrifugal pada stratum corneum. Setelah itu, jamur akan bertumbuh ke arah bawah menuju bagian dalam rambut dan menginvasi keratin. Rambut dapat terinfeksi oleh patogen melalui 3 tipe invasi, yaitu tipe endotrix, ectotrix, dan pavus. Pada tipe endotrix, jamur merusak batang rambut tetapi tidak merusak kutikula. Tipe yang ketiga adalah pavus, di mana terjadi reaksi inflamasi, pembentukan krusta, dan kerontokan rambut. Contoh organisme yang sering menyebabkan reaksi ini adalah Trichofiton scoenleini. Gejala pada tinea capitis ditandai dengan bercak putih yang disertai rasa gatal pada bagian kepala hingga membentuk plak putih, bintil yang disertai nanah, rambut yang mulai merontok, juga demam. Diagnosis pada pasien dapat dicurigai berdasarkan gejala yang dirasakan pasien dan dilakukannya pemeriksaan dermatologis. Pemeriksaan dermatologis dapat dilihat dari lesi di skap atau kulit kepala dengan bentuk bulat, sekuala putih sedang sampai kasar, dan berminyak. Diagnosis tinea capitis didasarkan pada penemuan lesi yang meluas di area kulit kepala, kulit alis mata, dan bulu mata yang terasa gatal dan bersisik. Diagnosis penunjang dapat berupa pemeriksaan dengan lampu Wood, pemeriksaan mikroskopis fungi, kultur fungi, dan dermoskopi. Metode mengonfirmasi. Ada dua metode yang diterima untuk mengonfirmasi tinea capitis: analisis mikroskopis dari puing-puing kulit kepala dan kultur jamur. Pemeriksaan menggunakan lampu Wood bisa jadi berguna dalam beberapa kasus yang ditunjukkan oleh agen penyebab fluoresensi. Pada kasus tinea capitis yang melibatkan spesies Trichopiton, hasilnya akan menjadi negatif karena pemeriksaan lampu Wood tidak menunjukkan adanya fluoresensi. Lalu yang selanjutnya adalah pengobatan. Pengobatan untuk tinea capitis sendiri dapat dilakukan secara sistemik maupun secara topikal. Namun yang utama adalah pengobatan sistemik. Sementara pengobatan topikal hanya sebagai terapi tambahan. Pengobatan topikal digunakan untuk menunjang dari pengobatan sistemik agar lebih manjur. Pengobatan sistemik dibagi menjadi dua, yaitu obat oral dan juga obat injeksi. Contohnya yaitu penggunaan obat anti jamur yang berupa Griseofulvin dan juga terbinafin. Obat topikal dapat berupa shampoo dan krim, contohnya adalah shampoo dengan kandungan povidone iodine, ketoconazole, dan selenium sulfida.
Pengobatan yang tidak tepat serta terlambat dapat menyebabkan penyakit berlangsung. Selain itu juga berisiko besar terjadinya komplikasi berupa alopecia permanen yang dapat meninggalkan atau tanpa meninggalkan skar. Untuk pencegahan tinea capitis dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri sendiri, yaitu dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan bersama pemakaian barang pribadi terutama sisir, handuk, topi, kerudung, hingga pakaian. Selalu menjaga kebersihan kepala dengan rutin menggunakan shampoo yang mengandung antiseptik secara berkala, itu 2 kali sehari. Rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan tangan atau menerapkan budaya hand hygiene. Berhati-hati pada hewan yang mungkin saja terinfeksi dengan menjaga kontak kulit secara langsung pada hewan yang terinfeksi.